Berapa yang kesempatan? Sehat Pak? Sehat sekali. Oke Mas. Saya exercise. Ini udah ya? Jarang sakit saya itu. Selamat pagi teman-teman. Namun ini sebetulnya harus informasi yang lebih. Bapak seharian sibuk di Musren Bangnas, ini agak selah sedikit, maka kami supaya teman-teman bisa lebih langsung menanya, dan Pak Bud akan nanti menyampaikan beberapa soal, sampaikan sehubungan dengan beredarnya isu mengenai rekaman dan pembicaraan antara Ibu Sri Mulyani dan Robert Tantular. Nah, bagaimana lengkapnya Budiono yang waktu itu juga ikut di rapat itu, dan nanti Pak Raden akan menyampaikan kepada teman-teman secara langsung apa. Silakan Pak Bud. Satu. Baik. Oke, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari Sabtu ini untuk mendengarkan penjelasan saya. Saudara-saudara, tujuan kita semua sama, yaitu ingin menjelaskan secara tuntas, gamblang mengenai kasus Bank Senturi ini yang sekarang menjadi pokok perhatian dari berbagai pihak di masyarakat. Kita tentunya menginginkan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya. Oleh sebab itu, proses yang diperlukan, yang terutama tentunya adalah proses hukum, saya sudah sampaikan sebelumnya, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan bahkan secepat-cepatnya. Semua harus gamblang di depan hukum, dan kalau ditemukan tindakan pidana, kalau ditemukan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum, ya tentunya itu harus dibuka di sana. Dan ini saya kira berlaku untuk semuanya, berlaku untuk semua pihak yang terkait dengan kasus ini. Dan ini saya kira akan lebih nanti menjelaskan, memberikan semacam kedamaian di hati masyarakat bahwa semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tidak ada masalah, kita harus dukung ini semua. Kemudian ada proses politik di DPR, itu juga kita akan dukung. Dengan tentunya kita semua dengan semangat yang sama, membuat semuanya menjadi jernih, menjadi jelas, sehingga masyarakat tidak ada keraguan, tidak ada prasangka, dan dengan demikian bisa langsung kemudian bekerja untuk hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa kita. Kita tidak disandera oleh keraguan, oleh prasangka-prasangka. Ini sesuatu yang saya kira sangat tidak baik kalau kita terus-menerus disandera oleh keadaan seperti itu. Bangsa kita memerlukan upaya yang utuh bagi kita semua untuk maju ke depan, untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya akan merefer ke perkembangan yang terakhir ini yang membuat saya prihatin. Prihatin karena ada informasi yang belum diverifikasi, belum jelas kebenarannya, kemudian sudah beredar di masyarakat, sehingga bukan menimbulkan kejernihan, tetapi justru menimbulkan kekeruhan, hal-hal yang bisa justru membuat yang ingin kita capai itu tidak kita capai. Saudara-saudara sekalian, saya ingin secara langsung mengatakan ya, masalah rekaman yang dikesankan seakan-akan di situ ada rekaman dari dalam rekaman itu dikesankan bahwa dalam rapat-rapat KSSK tanggal 20 dan 21
itu ada kehadiran dari saudara Robert Tantular di dalam rapat-rapat itu. Kemudian ada pembicaraan antara Menteri Keuangan dengan Robert Tantular. Saya saksi hidup di sana. Pada saat itu saya bersama-sama di semua rapat itu dengan Menteri Keuangan, bersama-sama juga dengan rekan-rekan yang lain, banyak sekali saksinya ini. Dan saya bisa menyampaikan pada saudara-saudara dengan tegas, jelas bahwa Robert Tantular tidak ada di dalam rapat. Yang kedua, tidak ada pembicaraan apapun karena dia tidak ada di rapat. Yang dikesankan seakan-akan terjadi antara Menteri Keuangan dan yang bersangkutan. Jadi tidak ada sama sekali fakta seperti itu, dan saya sebagai saksi, saya mempertaruhkan kredibilitas saya di dunia, dan saya mempertaruhkan diri saya di akhirat juga. Saudara sekalian, itu yang benar demikianlah. Jadi saya mohon jangan justru malah hal-hal yang memperkeruh ini terus berputar-putar sehingga upaya kita untuk menjernihkan kasus Bank Senturi ini jadi tidak tercapai. Memang Robert Tantular pada waktu malam itu ada di bagian lain dari gedung, di lantai 2 atau lantai berapa, tapi intinya tidak pada ruang rapat kita. Memang didatangkan untuk mereka, pemilik dan direksi itu dalam situasi seperti itu harus siap, tidak boleh pergi kemana-mana kalau sewaktu-waktu ada keputusan-keputusan yang memerlukan tanggung jawab mereka secara cepat, karena ini adalah upaya untuk menangani krisis dengan keputusan yang cepat sekali. Jadi harus disiapkan semua yang diperlukan. Nah, ini sebenarnya adalah suatu prosedur yang normal bagi penanganan bank dalam di masa lampau juga demikian. Harus disiapkan, bahkan ini tujuannya supaya jangan pergi kemana-mana orang ini. Kalau diperlukan secepatnya harus ada tersedia dalam waktu yang ditentukan. Jadi mereka memang ada di gedung itu, tetapi sama sekali tidak ada di dalam rapat maupun ada komunikasi dari kami ini dengan mereka. Jadi ini memang prosedur yang biasanya demikian di konsinyering atau bahkan sebenarnya di apa ya namanya tidak boleh pergi kemana-mana itu. Memang kemudian secara formal setelah keputusan itu saya ingat bahwa Menteri Keuangan mencekal para pihak-pihak yang terkait ini. Saudara-saudara sekalian, jadi tidak ada sama sekali itu yang dikesankan seperti itu. Keputusan-keputusan dilakukan dengan semurni-murninya untuk kepentingan menyelamatkan keadaan pada saat itu. Tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh dari siapapun. Kepentingannya adalah kepentingan umum, bukan kepentingan siapapun. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan lain-lain. Situasinya sangat gawat dan kita harus mengambil keputusan pada saat itu. Dan saya kira Menteri Keuangan dan saya benar-benar memegang prinsip seperti itu pada saat kita mengambil keputusan. Saya pribadi dengan hati nurani yang jernih, saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa apa yang saya ambil keputusan, langkah itu saya anggap yang benar, yang tepat untuk mengatasi masalah pada saat itu. Tujuannya adalah untuk mengatasi situasi keadaan yang memang gawat pada saat itu, dan saya pribadi siap mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat untuk keputusan seperti itu. Saya melihat hasilnya sangat baik. Dengan keputusan itu
Indonesia bisa melewati masa krisis yang sangat-sangat gawat dengan baik, bahkan lebih baik dari apa yang bisa dicapai oleh negara-negara lain di sekitar kita. Alhamdulillah. Saya sudah merasa sangat bahagia bisa membawa Indonesia melewati masa krisis ini dengan hasil yang sebaik-baiknya, dengan dampak yang seminimal mungkin bagi rakyat kita. Apapun nanti sebagai proses atau hasil dari angket maupun dari proses hukum, saya dengan terbuka, dengan senang hati akan memberikan apapun yang diperlukan, dan tentunya hati nurani saya sangat-sangat jernih dalam hal ini. Saya merasa saya telah memberikan sesuatu bagi bangsa saya. Saudara-saudara sekalian, saya menghimbau kepada semua bahwa kita perlu melakukan demokrasi ini, perlu melakukan kegiatan politik, berpolitik ini dengan penuh ketulusan, penuh kejujuran, semuanya untuk kepentingan rakyat kita. Insya Allah, kalau semangat seperti itu bisa kita pegang semuanya akan jadi jelas, hasilnya pun akan menjadi sangat baik bagi bangsa kita. Marilah kita lewati masa seperti ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bisa secepat-cepatnya ini bisa kita lewati, dengan kemudian kita semua bisa bekerja dengan lebih baik, lebih produktif, lebih bermanfaat bagi bangsa kita. Demikianlah saya kira statement saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih detail menceritakan, silakan. Itu adalah sekretaris KSSK yang mengadministrasikan jalannya rapat waktu itu, dan memang sesudah kami mendengarkan dalam wawancara di televisi dan juga kita baca di Detikcom, kemudian kami akhirnya membuka juga seluruh dokumen kami, kemudian juga ada transkrip dari rapat KSSK waktu itu yang direkam melalui audio waktu itu, dan memang sudah kami lihat ada memang bagian akhir dari rekaman itu sebagaimana yang diungkapkan di televisi, tetapi kami ingin perjelas sebetulnya apa konteksnya waktu itu. Pertama yang kami ingin utarakan di sini adalah bahwa sifat daripada rapat waktu itu adalah rapat yang terbuka, di mana rapatnya itu berlangsung hampir 4 jam. Dan itu terdiri dari sekitar 30-40 orang yang hadir di situ, di mana rapat itu adalah bersifat terbuka, brainstorming, dan bukan rapat pengambilan keputusan KSSK. Nah, saya tidak akan menceritakan bagaimana jalannya rapat itu, tapi ke bagian akhir daripada rapat itu, pada bagian akhir daripada rapat itu mulai dibicarakan. Ada yang berbicara, diantaranya adalah berbicara mengenai pasal-pasal di dalam undang-undang apa yang akan dipakai di dalam rangka penyelamatan sistem keuangan, di mana secara khusus ada di situ Pak Marsilam Simanjuntak sebagai Ketua UKP 3R waktu itu yang hadir. Kemudian bahkan juga di bagian akhir juga ada pendapat dari Pak Dirut Bank Mandiri waktu itu. Nah, di dalam pembicaraan di akhir itu, di mana Dirut Bank Mandiri bercerita mengenai bagaimana apa yang akan dilakukan terhadap Robert Tantular. Jadi ada pembicaraan nama Robert Tantular yang diungkapkan 2 kali di situ. Itu sudah pas menjelang akhir daripada rapat tersebut. Nah, kemudian ada pernyataan Ibu Menteri Keuangan waktu itu yang menyatakan, ya sudah, rapat tertutup sekarang kita. Ya, Robert itu, jadi waktu itu pernyataan Robert itu adalah merujuk kepada pembicaraan yang sebelumnya, yaitu yang dibicarakan oleh Pak Dirut Bank Mandiri. Sesudah itu, maka ada disebutkan laki-laki berikutnya, itu yang disangkakan sebagai Robert Tantular, tapi sebetulnya
sesudah kita dengar lagi audionya, ternyata itu adalah Pak Marsilam lagi yang menekankan lagi pasal-pasal yang sebelumnya yang dipakai bagaimana untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis. Dan kemudian rapat ditutup dan kemudian kita rapat ke kamar yang lebih kecil di mana dilakukan rapat KSSK. Itulah sebetulnya secara singkat yang kami bisa ceritakan secara teknis apa yang terjadi di akhir-akhir rapat tersebut. Jadi intinya sebetulnya Menkeu bicara menyebut nama Robert di situ adalah merujuk kepada pembicara yang sebelumnya. Jadi kalau hanya diambil sedikit-sedikit atau terpisah-terpisah itu bisa menimbulkan interpretasi yang lain-lain. Jadi dia dia merujuk kepada pembicara yang sebelumnya yang berbicara mengenai Robert. Yang kedua, yang dikira atau diprasangkakan Robert Tantular di situ ternyata adalah Pak Marsilam Simanjuntak waktu itu. Jadi dari sini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Wapres bahwa tidak ada Robert Tantular di kamar itu, dan kami juga sebagai sekretaris KSSK waktu itu adalah sebagai saksi yang menemani Pak Wapres, dulu Gubernur Bank Indonesia tentunya, dan juga Ibu Menkeu waktu itu, dan kami bisa mengatakan secara tegas bahwa tidak ada Robert Tantular. Di samping sebetulnya ada sekitar 30 orangan mungkin di situ juga yang hadir yang bisa menjadi saksi hidup waktu itu bahwa tidak ada Robert Tantular di rapat itu sepanjang rapat, baik itu di rapat brainstorming atau diskusi dan juga di rapat KSSK. Demikian temannya, terima kasih. Berturut-turut. Yang pertama itu rapatnya di mana? Rapat yang umum itu di lantai 2 tadi Pak Bud bilang. Terus rapat yang khusus yang kecil itu di ruang mana? Apakah di lantai 1 atau di lantai 3? Ini semua berlangsung di lantai 3. Sedangkan yang dikatakan Pak Wapres tadi bahwa Robert Tantular ada di ruang mezanin yang di lantai 2 itu. Di gedung Juanda 1, gedung Menteri Keuangan itu. Nah, di lantai 3 itu rapat yang bersifat terbuka itu adalah di ruang rapat besar, di mana karena harus juga bisa untuk 30 orang rapat. Kemudian rapat yang berikutnya, rapat pengambilan keputusan KSSK adalah di ruang rapat Menteri Keuangan sendiri di kamar beliau, ya. Lantai yang sama. Jadi persis di sampingnya itu ruang rapat Menteri. Demikian. Pak Raden lagi, kalau dibilang atau prosedur BI? Bukan prosedur KSSK tapi prosedur di Bank Indonesia. Jadi yang menghadirkan Bank Indonesia? Waktu itu ya. Apakah Pak Bud dan peserta KSSK itu tahu kehadiran Pak Robert? Pengawasan memberikan laporan bahwa memang itu dihadirkan dalam rangka untuk mempersiapkan pertanggungjawaban. Artinya tahu ya Pak ya, ada kehadiran Pak Robert? Dilaporkan kepada saya. Kepada Pak Ibu Sri Saya tidak? Saya tidak tahu, saya kira mestinya tahu juga. Mestinya, saya tidak tahu. Sama sekali. Waktu dilaporkan Pak? Nah, kalau itu sebagai prosedur ya tidak apa-apa. Oke. Itu terakhir Pak Ungkam politik secara jujur, apakah Bapak tadi dalam apakah Bapak merasa bahwa saat ini yang dilakukan tekanan masyarakat dan sebagainya itu adalah upaya politisasi dari atau bagaimana Pak? Semua bersama-sama ya melakukan politik ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat kita semua. Marilah kita menjernihkan situasi, bukan justru memperkeruh situasi. Itu saya kira semangat kita semua, dan saya yakin kita semua akan punya semangat seperti itu. Itulah saya kira cita-cita kita semua tuh berdemokrasi ini adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk berpolitik demi politik. Politik ada tujuannya adalah untuk